Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong ingin pemain timnas Indonesia bisa bermain di setiap posisi. Pelatih timnas Indonesia U19 Sinteyong mengatakan bahwa dirinya menginginkan para pemainnya dapat mengisi lebih dari satu posisi di lapangan. Saya ingin pemain bisa bermain di setiap posisi. Itu memang menjadi salah satu taktik kami, ujar Sin di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut bahwa dirinya ingin anak-anak asuhnya terus bergerak dan saling bertukar posisi ketika berlaga. Bahkan ada kalanya pemain timnas tidak ditempatkan di posisi tertentu karena tugasnya mencari ruang kosong untuk menerima bola. Sin mencontohkan sosok Alfrianto Niko dan Subhan Fajri yang perannya di timnas U19 berbeda dengan di klub. Di klub, Niko kerap mengisi posisi penyerang sayap, sementara Subhan adalah pemain sayap. Namun di timnas U19, Sin mengubah posisi mereka menjadi back sayap atau wingback. Di posisi saat ini, Niko sudah melesaikan 2 gol di Piala AFF U19 2022. Terkini Jumat, pesepak bola berusia 19 tahun itu membuat gol ke gawang Filipina untuk membawa Indonesia menang 5-1. Saat melawan Filipina itu, Niko sempat terjatuh dan dibawa keluar lapangan. Namun Sin memintanya untuk kembali ke lapangan setelah mendapatkan perawatan sekitar 4 menit. Niko hanya kram, saya sempat melihat dia untuk memastikan keadaannya. Akan tetapi saya mau tak mau harus memaksanya bermain karena jatah pergantian pemain sudah habis, ujar Sin. Timnas U19 Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF U19 2022 dengan koleksi 8 poin dari 4 laga dan mempunyai selisih gol 11. Skuad Garuda Nusantara akan lolos ke semifinal jika mampu menundukkan Myanmar pada laga terakhir mereka di grup A kota Myanmar Minggu 10 Juli 2022 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sebab pada hari yang sama, pemuncak klasemen grup A Vietnam 10 poin dari 4 laga selisih gol 9 akan menghadapi peringkat kedua Thailand 10 poin dari 4 laga selisih gol 6. Dengan demikian, andai Indonesia menundukkan Myanmar dan Vietnam versus Thailand berakhir imbang, maka Vietnam dan Indonesia lolos ke semifinal. Kalau Vietnam mengalahkan Thailand, Vietnam keempat besar bersama Indonesia. Kalau Thailand menaklukkan Vietnam, maka Thailand dan Indonesia lah yang berhak ke semifinal. Lebih lanjut, Kakang Rudianto mengalami perubahan posisi ketika bermain di timnas Indonesia U19 asuhan Sinteyong. Hebatnya, dengan perubahan itu tetap membuat Sinteyong mempercayai Kakang Rudianto sebagai starter. Sebagaimana diketahui, Kakang Rudianto memiliki posisi asli sebagai bek tengah. Ia memainkan peran posisi ini di Persib Bandung maupun ketika mengikuti program Garuda Select. Namun, berbeda dengan perannya di bawah asuhan Sinteyong. Kakang Rudianto dialihkan menjadi pemain fullback atau bek sayap kanan. Hal itu sudah terlihat sejak timnas Indonesia U19 berlaga di Piala AFF U19 2022 ini. Di 3 laga awal, Kakang Rudianto selalu menjadi starter dan ditempatkan sebagai bek sayap. Peran barunya itu terbukti membuat pertahanan timnas Indonesia U19 tampil tangguh. Diharapkan perubahan posisi yang dialami Kakang Rudianto membawa berkah tersendiri bagi timnas Indonesia U19. Pasalnya mereka masih membutuhkan kemenangan di laga terakhir fase grup demi lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Jika menang atas Myanmar, timnas Indonesia U19 hampir pasti lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Juru taktik Persija Jakarta Thomas Doll memberikan kritik tentang sistem timnas U19 Indonesia. Menurutnya yang menjadi masalah adalah para pemain muda tidak diberikan kesempatan untuk bermain di tim asalnya. Hal tersebut terjadi karena para pemain muda disibukkan dengan persiapan turnamen. Yang jadi masalah di Indonesia adalah para pemain muda tak punya kesempatan untuk berlatih dengan tim pertama klub saat persiapan mereka terbang dari satu negara ke negara lain untuk bertanding, tapi mereka tak pernah ada di tim utama. Saya tak pernah melihat mereka berlatih dengan tim, tak satu pun. Ini seharusnya tak terjadi, ujar Thomas Doll.
Satu yang membuat khawatir Thomas Doll adalah pemain tidak bisa menunjukkan kemampuan di klubnya. Karena itulah para pemain muda tidak mendapatkan kesempatan bermain. Mereka tak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di klub. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan jika mereka tak pernah ada bersama tim utama di klub? Imbuhnya, selain tidak mendapatkan kesempatan bermain karena tidak ikut latihan dengan tim utama, Thomas Doll juga mengkritik hal lainnya, yakni fisik para pemain. Setelah berlatih dan mengikuti turnamen di berbagai negara, kondisi fisik pemain tentu lelah. Pernyataan Thomas Doll di atas memang sangat wajar karena ada 6 pemain Persija di timnas U19 Indonesia. Ketika mereka nanti datang 2 bulan kemudian, mereka akan sangat lelah karena bermain di banyak laga turnamen Thailand dan AFF U19 2022. Saya pikir ini tak bagus untuk pemain muda klub karena semua ingin memastikan tempat di tim utama. Imbuhnya lagi, menurut pelatih asal Jerman tersebut, permasalahan seperti ini harus segera dievaluasi sehingga di masa depan tidak akan terjadi lagi. Karena menurutnya, jika ingin memiliki talenta terbaik maka harus dilihat cara mainnya di klub aslinya. Jadi harus berubah di masa depan karena kalau mereka mau talenta-talenta terbaik, seharusnya bisa lihat di tim pertama. Pungkas Thomas Doll, pelatih Persija itu juga memberikan apresiasi pada Cahya Supriyadi atas penampilan bagusnya sehingga bisa menyelamatkan gawang timnas U19 Indonesia dari kebobolan. Lebih lanjut, performa apik Cahya Supriyadi bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 tak luput dari perhatian pelatihnya di Persija Jakarta, Thomas Doll. Juru taktik asal Jerman itu memuji penampilan gemilang penjaga gawang berusia 19 tahun tersebut. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani pada fase grup A Piala AFF U19 2022, Cahya Supriyadi hanya kebobolan sekali saat bersua Filipina semalam. Sebelumnya ia membuat gawang timnas Indonesia U19 bersih dari catatan gol saat menghadapi Vietnam 0-0, Brunei Darussalam 7-0, dan Thailand 0-0. Selain Cahya, masih ada 5 anak asuh Thomas Doll yang memperkuat timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Kelimanya yaitu Alfrianto Niko Saputro, Raza Fahrezi Aziz, Muhammad Ferrari, Ratski Syahwal Ginting, dan Raka Cahyana Rizky. Memang di 3 partai timnas Indonesia U19 pada fase grup A melawan Vietnam, Brunei Darussalam, dan Thailand, Cahya terus dimainkan. Penjaga gawang kelahiran Karawang itu juga selalu bermain penuh selama 90 menit. Ketika pertandingan melawan Vietnam dan Brunei Darussalam, Cahya membuat 1 penyelamatan penting. Sementara itu saat bersua Thailand, ia mencatatkan 5 saves. Jebolan Persija Elite Pro Academy atau EPA itu diprediksi akan kembali dipercaya Sintayong untuk mengawal gawang timnas Indonesia U19 ketika berhadapan dengan Myanmar. Partai ini bakal digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Minggu 10 Juli pukul 20.00 malam waktu Indonesia Barat. Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan kasih tahu Mimin bahasan apa yang menarik untuk kita ulas di konten selanjutnya.